PKN tahun 1681 sampai tahun 1690. Tapi sekarang mendengar apa yang dikatakan Ferdinand, Dev merasa sudah waktunya dia membuat rencana yang bagus. Patriark G, aku ingat apa yang kamu katakan, dan aku akan mempertimbangkan masalah mendirikan sebuah sekte. Dev berkata kepada Ferdinand, Tuan Chen, jika Anda butuh sesuatu, keluarga G saya akan memberikan semuanya, kata Ferdinand. Oke, jika perlu, aku akan menemukanmu, aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi jangan repot-repot. Dev bangkit dan pergi bersama Yaeko. Dia akan pergi ke lembah Dewa Obat, mencoba mencari cara untuk memulihkan Yaeko. Dalam perjalanan ke lembah Dewa Obat, Dev memikirkan kata-kata Ferdinand. Aura hidup kembali, situasi akan berubah drastis, dan keluarga tersembunyi akan muncul. Dev tidak tahu apakah ini akan memengaruhinya atau tidak, tetapi prioritas utamanya adalah memulihkan Yaeko, dan kemudian menemukan cara untuk menyelamatkan Yuki. Dev membawa Yaeko ke lembah Dewa Obat, dan menemukan Daren Su secara langsung. Jika Yaeko tidak memiliki obat untuk pulih dari lembah Dewa Obat, maka dia hanya dapat mencari metode lain. Di seluruh dunia seni bela diri, teknik pemurnian obat lembah Dewa Obat adalah yang terbaik. Tuan Lembah, hanya ada satu jiwa dan satu jiwa yang tersisa, bagaimana itu bisa pulih? Bahkan jika hanya tersisa satu nafas, tetapi jiwa itu masih ada, itu bisa disembuhkan. Tetapi dalam situasi saat ini, jelas bahwa tubuh ini baik-baik saja, tetapi jiwanya terpisah dari tubuh. Saya khawatir hanya dengan pil akan sulit pulih. Ini sama saja dengan pergi ke dunia bawah untuk mengikuti Raja Hades untuk merebut jiwa, yang bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan memurnikan obat. Melihat Yaeko seperti itu, Daren Su berkata dengan wajah malu. Dev sendiri juga seorang alkemis, tentu saja dia tahu kebenaran ini, tetapi dia hanya ingin mencobanya. Jika ramuannya tidak berfungsi, dia hanya bisa pergi ke Matt dan bertanya tentang mantranya. Hei, sepertinya aku hanya bisa memikirkan cara lain. Dev menghela nafas. Tuan Lembah, apakah Anda tidak memiliki catatan pil tertinggi? Anda dapat mencarinya untuk melihat apakah ada cara untuk memulihkan nona muda ini. Jika tidak ada catatan dalam catatan pil tertinggi, saya khawatir tidak ada cara. Daren Su mengingatkan Dev. Ya, kenapa aku lupa? Dev menamparkan kepalanya, dia hampir lupa tentang buku yang luar biasa tentang pil tertinggi ini. Pada saat itu, Dev mendapatkan catatan pil tertinggi, dan semua orang di lembah Dewa Obat menyalin salinannya. Dev buru-buru meminta Daren Su untuk membawa catatan pil tertinggi, lalu memeriksanya. Ketika Dev melihat akhirnya, matanya tiba-tiba menyala. Hahaha, aku menemukannya, aku menemukannya. Dev tertawa terbahak-bahak. Daren Su bergegas dan melihat sekilas resep pil yang tercatat di atas. Pil jiwa melompat. Benar saja, ada pil seperti itu, yang terlalu di luar nalar. Daren Su juga kagum saat melihat formula pil. Pada saat ini, Dev sangat gembira, dan buru-buru berkata kepada Daren Su, Tetua Su, Anda harus segera menemukan bahan obat sesuai resep, dan Anda harus cepat. Oke, aku akan pergi sekarang. Daren Su mengangguk, lalu pergi. Dev menoleh untuk melihat Yaeko, dan berkata sambil tersenyum, Yaeko, aku bisa menyembuhkanmu segera. Dev membawa Yaeko untuk tinggal di lembah Dewa Obat, menunggu Daren Su menemukan bahan obat. Karena semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pil jiwa adalah beberapa bahan obat yang sangat langka, dibutuhkan waktu tertentu untuk menemukan semua bahan obat. Sementara Dev dan Yaeko sedang menunggu ramuan obat di lembah Dewa Obat, pola seni bela diri dari seluruh dunia sekuler juga diam-diam berubah. Beberapa keluarga yang tidak peduli dengan urusan duniawi di berbagai tempat tiba-tiba menjadi terkenal. Dan berbagai peringkat di dunia seni bela diri terganggu dalam waktu singkat. Generasi muda pejuang tumbuh seperti rebung dalam sekejap. Dunia seni bela diri Kyoto, yang selalu menjadi pemimpin di dunia seni bela diri, sekarang menemukan bahwa ia telah dilampaui oleh tempat lain. Keluarga-keluarga seni bela diri yang muncul tiba-tiba, generasi muda yang kuat, ternyata berada di ranah Wu Hou Agung. Kejutan di dunia seni bela diri ini sangat besar. Anda perlu tahu apa yang diwakili oleh Wu Hou Agung. Karena keluarga ini memiliki Wu Hou Agung, mengapa mereka tidak dapat menanggungnya sepanjang waktu? Ini adalah keraguan semua orang. Tapi sekarang, semua keluarga ini muncul seolah-olah mereka telah dinegosiasikan. Aliansi Bela Diri Kyoto. Saat ini, wajah Zeke lebih jelek daripada makan kotoran.
Dengan bantuan jiwa, dia telah berkultivasi ke ranah Wu Hou Agung. Generasi muda yang bisa melawannya, tidak ada orang lain selain Dev. Selama Dev mati, generasi muda dari seluruh dunia seni bela diri akan menghormatinya. Tapi sekarang, banyak keluarga tiba-tiba muncul entah dari mana, dan generasi muda dari keluarga ini semuanya berada di ranah Wu Hou Agung. Pukulan seperti ini benar-benar tak tertahankan bagi Zeke. Kenapa? Kenapa? Dari mana orang-orang ini berasal? Zeke meraung putus asa dan terus menghancurkan barang-barang untuk melampiaskan amarahnya. Sudah waktunya untuk datang, itu akan datang, kamu masih ingin menjadi master. Sungguh lelucon. Pada saat ini, dalam benak Zeke, suara serak dari jiwa datang. Senior, apa maksudmu? Mungkinkah kita berdua bekerja sama dan tidak bisa mendominasi dunia persilatan? Zeke sedikit mengernyit. Anda harus tahu bahwa jiwa di dalam tubuhnya juga merupakan monster tua yang telah ada selama ribuan tahun. Dengan bantuan orang seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mendominasi dunia persilatan? Hahaha, sungguh lelucon, sungguh lelucon. Jika aku memiliki kekuatan itu, bagaimana aku bisa hidup di dalam tubuhmu ini? Aku hanya orang kecil yang tidak penting, dan kamu masih ingin mendominasi. Nubuat itu akan segera menjadi kenyataan. Ketika saatnya tiba, kamu dan aku tidak akan menjadi apa-apa selain semut. Jiwa tertawa, tapi ada sedikit kesedihan dalam tawa itu. Senior, ramalan apa? Apa yang terjadi di sini? Zeke bingung, dia tidak tahu apa yang dibicarakan roh itu. Sangat disayangkan bahwa apapun yang ditanya Zeke, jiwa berhenti berbicara. Paviliun Pelindung Hukum Kyoto. Perubahan dunia persilatan juga menarik perhatian para pejabat. Tuan Shi, baru-baru ini banyak keluarga muncul di dunia seni bela diri, dan mereka telah membuat penampilan terkenal. Aliansi seni bela diri di berbagai tempat, serta peringkat dunia seni bela diri, telah diatur ulang dengan cepat. Di antara mereka adalah seorang pria bernama Walter Jiang. Hanya dalam 3 hari, dia bertarung melawan 76 master seni bela diri tanpa satu kekalahan pun. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dunia seni bela diri akan kacau balau. Kapten Jack berkata kepada Tuan Shi dengan hati-hati. Biarkan saja mereka, bukan hanya dunia seni bela diri yang akan berada dalam kekacauan yang sebenarnya akan segera terjadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menonton, malapetaka ribuan tahun yang lalu, saya tidak tahu apakah itu akan terulang kembali. Tuan Shi menutup matanya sedikit, wajahnya terlihat sangat kuyu. Melihat Tuan Shi seperti itu, Kapten Jack pun merasa tertekan, membuka mulutnya, dan akhirnya menutupnya lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika kamu memiliki hal lain untuk dikatakan, katakan saja. Tuan Shi masih menutup matanya dan berkata dengan ringan. Tuan Shi, keluarga Watanabe di negara pulau tidak pernah menyerah untuk menyelinap ke negara kami, tetapi kami selalu memblokir mereka. Tapi kali ini, negara pulau langsung mengeluarkan surat untuk datang ke negara kita atas nama misi. Kita tidak bisa menghentikannya. Kapten Jack melaporkan. Tuan Shi sedikit mengernyit, selama periode waktu ini, dia telah menghalangi langkah keluarga Watanabe. Jika tidak, keluarga Watanabe akan mengirim banyak pembunuh untuk menangani Dev. Tapi sekarang, pihak lain langsung mengubah metodenya, yang membuat Tuan Shi sedikit tidak terduga. Karena pihak lain mengikuti prosedur formal dan mengirim catatan, itu harus masuk, dan itu akan bisa masuk, tapi kamu awasi saja orang-orang itu. Ada juga anggota misi, masing-masing harus diperiksa dengan cermat untukku. Tuan Shi memerintahkan. Mengerti. Kapten Jack mengangguk. Kapten Jack berjalan kembali, Tuan Shi membuka matanya penuh kelelahan. Dev, aku mungkin tidak bisa membantumu terlalu banyak, kamu harus berjalan sendiri sepanjang sisa perjalanan. Tuan Shi bergumam pada dirinya sendiri. Lembah Dewa Obat. Dev dan Yaiko telah menunggu di sini untuk bahan obat Daren Su selama berhari-hari. Setiap hari adalah siksaan bagi Dev. Untungnya, Eli meninggalkan peta pegunungan dan sungai 90.000 mil di Lembah Dewa Obat. Dev dapat berlatih dengan bantuan pegunungan dan sungai 90.000 mil. Pada hari ini, Dev membuka peta pegunungan dan sungai 90.000 mil lagi, dan kesadaran spiritualnya langsung memasukinya. Angin dingin yang menusuk tulang melolong, tetapi dibandingkan dengan aura yang kaya, angin dingin ini bukanlah apa-apa. Masuk ke sini, kali ini Dev tidak langsung memasuki kondisi kultivasi.
Sejak Dev mendapatkan peta pegunungan dan sungai 90.000 mil, dia memberikannya kepada Ellie dan Rain tanpa menggunakannya beberapa kali. Dev tidak pernah benar-benar memahami gambar ini. Setiap kali Anda masuk, Anda akan mengubah pemandangan. Sihir ruang dan waktu semacam ini dapat diterapkan pada gambar, karakter yang luar biasa seperti apa itu. Dev menginjak salju dan berjalan perlahan ke depan untuk jarak tertentu, tetapi sebenarnya tidak ada apa-apa di sini kecuali sepotong salju putih. Tepat ketika Dev hendak berlatih di tempat, dia menemukan ada asap tidak jauh dari sana. Apakah ada seseorang di sini? Dev terkejut sejenak, apakah ini dunia nyata? Dev bergegas menuju tempat berasap itu, dan ketika dia masuk, dia menyadari bahwa itu adalah sumber air panas. Di dunia es dan salju ini, ada mata air panas, yang terlalu aneh. Melihat mata air panas yang mengepul, Dev akhirnya tidak bisa menahan diri untuk melepas pakaiannya dan berendam di dalamnya. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di sini, ini hanya ruang ilusi, jadi Dev tidak perlu takut. Duduk di mata air panas, Dev tiba-tiba merasakan gelombang aura murni yang tak tertandingi mengalir ke tubuhnya. Dev sangat gembira, dia tidak pernah menyangka bahwa aura di mata air panas ini jauh lebih murni daripada aura langit dan bumi di sini. Dev segera menutup matanya dan berlatih, dan seni konsentrasi hati mulai bekerja. Energi spiritual murni menyebar di tubuh Dev. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev terbungkus aura, seolah-olah dia sedang duduk di awan, dan kemudian aura itu mengalir ke dantiannya. Energi spiritual tak berujung terus mengalir ke tubuhnya, dan kultivasi Dev juga diam-diam berubah. Setelah waktu yang tidak diketahui, Dev dibangunkan oleh ketukan keras di pintu. Ketika Dev membuka matanya, tubuhnya di mata air panas menghilang seketika. Tapi setelah tubuh Dev menghilang dari pemandian air panas, suara kedua wanita semakin dekat. Ketika kedua gadis itu sampai di tepi mata air panas, jika Dev masih ada di sana, mereka pasti akan terkejut. Karena kedua gadis ini tidak lain adalah Kairin dan Jihan. Dan tempat, Dev dibawa oleh peta pegunungan dan sungai 9.000 mil bukanlah ruang ilusi, tetapi alam rahasia yang mengejutkan di antara 8 alam rahasia besar, yang merupakan tempat Leimen dan Paviliun Sixiao berada. Tempat ini tertutup salju sepanjang tahun, dan peta pegunungan dan sungai 90.000 mil, setiap kali Anda berlatih, Anda akan mengubah ruang, yang sebenarnya adalah tempat rahasia yang berubah. Karena lingkungan setiap alam rahasia berbeda, Dev sepertinya berpindah tempat setiap kali dia berlatih. Fungsi sebenarnya dari peta pegunungan dan sungai 9.000 mil adalah peta teleportasi dari 8 alam rahasia besar, namun Dev belum mengetahuinya. Saudari Jihan, mengapa kamu tidak berendam di sumber air panas ini hari ini? Aku menyebabkan kamu terluka parah terakhir kali. Kairin berkata kepada Jihan dengan wajah menyesal. Nona, jangan bercanda. Kami para pelayan tidak bisa berendam di mata air panas ini. Jihan melambaikan tangannya berulang kali, lalu berkata, Nona, biarkan aku melepas pakaianmu. Tepat ketika Kairin melepas pakaiannya dan memasuki pemandian air panas, dia tiba-tiba membeku dan mengerutkan kening. Nona, ada apa? Melihat ini, Jihan bertanya dengan tergesa-gesa. Saudari Jihan, mengapa aku merasa seseorang pernah ke sumber air panas ini? Kairin sedikit mengernyit, sepertinya ada nafas Dev. Melihat ini, Jihan terkikik, Nona, berhenti membual, bagaimana mungkin seseorang datang ke sini, bahkan jika ada seseorang, tidak mungkin Dev itu, saya pikir Anda selalu menyebutkan bahwa Dev sengaja atau tidak sengaja sejak Anda kembali. Kamu tidak menyukainya, kan? Kamu tahu, dia hanyalah manusia fana di dunia sekuler, bagaimana dia bisa layak untukmu, dan kamu dan Tuan Lu bertunangan. Jadi berhentilah memikirkannya. Jihan membujuk Kairin. Siapa yang suka dia? Aku hanya berbicara dengan santai. Setelah Kairin selesai berbicara, dia perlahan mulai menyerap energi spiritual di sumber air panas. Lembah Dewa Obat Dev membuka pintu dan menemukan bahwa Daren Su telah kembali. Penatua Su, bagaimana kabarmu? Sudahkah kamu menemukan semua bahan obat? Dev bertanya pada Daren Su dengan ekspresi terkejut. Tuan Lembah, sebagian besar bahan obat sudah ditemukan, tapi masih ada rumput 100 mata, yang benar-benar tidak bisa kutemukan. Kata Daren Su dengan wajah malu. Dev sedikit mengernyit, sangat sulit menemukan rumput 100 mata ini. Ia tidak berakar dan tidak berbuah, dan waktu kelangsungan hidupnya sangat singkat. Butuh banyak waktu untuk menemukannya. Tuan Lembah,
Jika Anda bisa bertanya kepada orang-orang yang berkeliaran, mungkin mereka bisa tahu di mana itu. Lagi pula, kami sedang mencarinya dalam skala besar sekarang, dan saya khawatir itu akan memakan banyak waktu. Darren Su tahu bahwa Dev sedang terburu-buru, jadi tidak mungkin dia memiliki banyak waktu untuk menemukannya secara perlahan. Benda ini sulit ditemukan, mungkin akan ditemukan dalam 1,5 tahun, mungkin 3-5 tahun. Jangan khawatir tentang rumput 100 mata, simpan dulu bahan obat lain yang kamu temukan, aku akan mencari cara lain. Dev memutuskan untuk menemukan Matt. Orang ini mencari reruntuhan makam kuno di mana-mana, dan dia telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri, dia mungkin tahu di mana ada hal seperti itu. Tanpa penundaan, Dev membawa Yaiko langsung ke kota Baihai dengan pesawat. Saat ini, Matt sedang menjalani kehidupan santai di kota Baihai. Keluarga Sen sekarang menganggap Matt sebagai leluhur mereka. Setelah Zaheri dan Maria menikah, mereka kembali ke ibu kota untuk membiarkan Maria mengurus persalinan. Matt tinggal di kota Baihai, dan keluarga Sen mengurus semuanya. Ini sangat menarik untuk Matt. Ketika Dev membawa Yaiko untuk menemukan Matt, dia menemukan bahwa pria ini dikelilingi oleh 2 wanita cantik, memberinya makan buah. Uhuk-uhuk, melihat Matt seperti itu, Dev terbatuk keras 2 kali. Matt melihat Dev datang, dan buru-buru melambaikan tangannya untuk membiarkan kedua wanita cantik itu pergi. Dev, kenapa kamu di sini? Matt bertanya dengan heran. Jika aku tidak datang, tidak akan ada lagi Tuan Hu di dunia ini, dan peluru berlapis gula itu akan merusakmu. Dev memelototi Matt dan berkata, hahaha, jangan khawatir, emas, perak, perhiasan, kecantikan, dan keindahan apapun tidak akan sebanding dengan harta di makam kuno. Bukannya kamu tidak ada di sini. Aku sendiri tidak berani pergi ke reruntuhan Sekte Tianfu. Aku tidak ada hubungannya, jadi aku hanya bisa mengobrol dengan 2 wanita cantik. Apakah kamu tidak membawa wanita cantik bersamamu? Ada lebih banyak wanita cantik di sekitarmu daripada aku, jangan berpura-pura sombong di sini. Matt tersenyum dan menepuk bahu Dev, membuat Dev tidak tahu harus berkata apa. Halo cantik, Matt menyapa Yaiko, tapi Yaiko tidak menanggapi sama sekali. Dev hendak mengatakan sesuatu kepada Matt, tetapi melihat wajah Matt menjadi dingin, lalu dia mengambil mantra, menggumamkan sesuatu, dan menempelkannya ke dahi Yaiko. Tuan Hu, apa yang kamu lakukan? Dev bingung. Wanita ini tidak bernyawa, penuh dengan mayat, ini hanyalah boneka mayat, aku tertipu oleh anak sepertimu. Matt berkata kepada Dev dengan sungguh-sungguh. Boneka keledai. Melihat ini, Dev melangkah maju dan merobek mantranya. Hei, ini, apakah kamu terpesona oleh mayat perempuan, kenapa kamu tidak percaya padaku? Atau, kamu suka rasa kikuk-kikuk dengan boneka ini? Matt memandang Dev dengan aneh. Kamu memiliki selera yang bagus. Dev menatap Matt dengan tatapan kosong, lalu menjelaskan kepada Matt. Setelah Matt mendengarnya, dia akhirnya mengerti, dan langsung tertawa, katakan yang sebenarnya, apakah kamu berhasil? Lagi pula, wanita ini tidak tahu apa-apa, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak sebejat kamu. Dev terdiam beberapa saat. Tampaknya Matt pasti kurang berurusan dengan wanita selama berada di kota Baihai, dan pikirannya penuh dengan hal ini. Lalu mengapa kamu membawa seorang wanita ke sini? Biarkan aku memberitahumu, aku tidak memiliki kemampuan untuk membuat wanita ini pulih. Matt mengira Dev membawa Yaiko kepadanya untuk membantunya pulih. Aku tidak membutuhkanmu. Aku sudah menemukan resep untuk menyembuhkannya. Aku hanya butuh sejenis rumput 100 mata. Aku tidak dapat menemukannya untuk sementara. Aku ingin bertanya apakah kamu tahu di mana aku bisa menemukannya. Dev bertanya pada Matt. Rumput 100 mata. Matt sedikit mengernyit, tetapi segera matanya berbinar. Aku benar-benar tahu di mana itu. Di mana itu? Dev bertanya dengan terkejut di wajahnya. Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus membantuku pergi ke Sekte Tianfu dan membuat 1 set mantra. Matt tersenyum. Sial, apa kamu tidak tahu betapa berbahayanya di sana? Bukankah ini memintaku untuk mati? Dev menatap Matt dengan tajam. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa membiarkanmu mati? Kamu benar-benar mengira aku hanya makan, minum, dan bersenang-senang selama ini. Izinkan saya memberitahu Anda, saya telah memasuki reruntuhan Sekte Tianfu beberapa kali. Selama saya tidak melangkah ke gerbang Sekte Tianfu, tidak akan ada bahaya. Kita bisa menangani mekanisme sihir di koridor.
Matt tertawa. Jika kamu tidak masuk, bagaimana aku bisa memberimu mantra? Dev sangat terkejut. Jangan khawatir tentang itu, toh tidak ada bahaya. Selama kamu membantuku dengan mantranya, aku pasti akan membantumu menemukan rumput 100 mata. Matt sebenarnya mengikuti trik Dev. Dev memandang Matt seperti itu, dan akhirnya mengangguk. Aku bisa memberitahumu, jika kamu berani menyakitiku, aku sudah muak denganmu. Dev berkata kepada Matt dengan serius. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa menyakitimu, aku masih berharap bisa bergaul denganmu di masa depan. Matt tampak bahagia, lalu mengikuti Dev menuju lembah Suanyu. Melewati lembah Suanyu ke pintu masuk reruntuhan sekte kuno Tianfu, melihat kegelapan di pintu masuk, Dev merasa sedikit gugup. Lagi pula, ketika mereka masuk untuk pertama kalinya, Dev dan yang lainnya melarikan diri dengan panik. Ayo pergi, tidak apa-apa, aku sudah di sana beberapa kali. Setelah Matt selesai berbicara, dia menarik Dev dan masuk ke dalam. Setelah memasuki reruntuhan kuno, Dev dengan hati-hati bersembunyi di balik Yaeko. Karena dia tahu bahwa tubuh fisik Yaeko jauh lebih kuat daripada tubuhnya. Melihat Dev bersembunyi di belakang seorang wanita, Matt tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, Dev, sejak kapan kamu menjadi begitu pengecut? Bersembunyi di belakang seorang wanita, apakah kamu seorang laki-laki? Apa yang kamu tahu? Jangan hanya menganggapnya sebagai seorang wanita, tubuh fisiknya lebih kuat dariku. Dev menatap Matt dengan tatapan kosong. Benarkah? Matt tiba-tiba tertarik pada Yaeko, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh tubuh Yaeko. Apa yang sedang kamu lakukan? Dev mengulurkan tangan dan memukul balik tangan Matt. Aku hanya ingin tahu, bagaimana wanita yang begitu putih dan lembut memiliki tubuh yang kuat. Matt tertawa, tetapi ketika mereka berdua berbicara, tiba-tiba beberapa sinar cahaya meledak, dan segera setelah itu, kekuatan seperti pedang datang ke arah mereka. Geser-geser, dentang-dentang-dentang. Garis-garis kekuatan itu mengenai tubuh Yaeko dan langsung hancur, dan Yaeko bahkan tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Anda harus tahu bahwa bahkan senjata suci tidak dapat melakukan apapun pada tubuh fisik Yaeko, apalagi kekuatan ini. Dev bersembunyi di belakang Yaeko dan tidak terluka sama sekali. Tapi Matt itu tidak seberuntung Dev, beberapa pukulan energi dari mantra itu langsung mengenai tubuh Matt hingga berlumuran darah. Sial, kenapa masih ada mantra yang masih terpicu? Matt mengutuk dengan keras. Ahahahahaha. Melihat Matt seperti itu, Dev tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Matt memelototi Dev. Tapi melihat Dev bersembunyi di belakang Yaeko untuk berlindung, Matt juga buru-buru bersembunyi di sana. Tuan Hu, bukankah kamu mengatakan bahwa bersembunyi di belakang seorang wanita tidak dianggap sebagai laki-laki? Dev tertawa. Aku tidak bersembunyi di belakang wanita itu, ini mayat wanita, tidak bisa disebut wanita. Matt berdalih. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan maju dengan hati-hati. Dua pria besar, bersembunyi di belakang Yaeko, maju selangkah demi selangkah. Segera, mereka tiba ke gerbang reruntuhan sekte kuno Tianfu. Ketika mereka sampai di sini, Dev tidak berani bergerak maju. Tuan Hu, di mana mantra yang Anda sebutkan? Jika Anda ingin saya masuk, saya tidak akan pergi. Dev berkata kepada Matt, kamu tidak perlu masuk, itu ada di sela-sela. Setelah Matt selesai berbicara, dia memimpin Dev dan ke satu sisi. Segera, saya melihat sebuah batu besar di satu sisi, dan beberapa simbol yang tidak dapat dilihat Dev tertulis dengan padat di batu itu. Apa ini? Tanya Dev. Ini adalah batu jimat, dan catatan di atasnya adalah mantra tingkat tinggi. Matt berkata kepada Dev, sial, itu hanya ditempatkan di sini, tidak bisakah kamu menghafalnya sendiri? Dev sangat marah sehingga mantra yang diletakkan di depannya benar-benar menipu dirinya sendiri. Matt memandang Dev, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah menurutmu kamu bisa merapal mantra ini selama kamu membacanya? Itu terlalu naif. Kalau begitu, tidakkah semua orang bisa merapal mantra? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dev bertanya dengan wajah terkejut. Jimat tingkat tinggi seperti ini membutuhkan penaklukan roh jimat, bukan hanya menghafalnya. Matt menjelaskan, roh jimat. Dev bingung. Dalam setiap teknik mantra tingkat tinggi, akan ada roh jimat. Jika kamu ingin mempelajari teknik mantra, kamu harus menaklukkan roh jimat, mengerti? Matt tidak punya pilihan selain menjelaskan lagi. Kalau begitu kamu pergi untuk menaklukkan, kata Dev.
Omong kosong, jika aku bisa menaklukkan, kenapa aku harus memanggilmu? Matt terdiam beberapa saat. Dev memandang Matt dengan sedikit cinta, aku menaklukkan jimat itu, dan akulah yang mempelajari jimat itu. Apa hubungannya denganmu? Jika kamu telah mempelajarinya, kamu bisa meneruskannya kepadaku, sehingga aku tidak harus menaklukkan roh jimat. Hehehehe, Matt berkata dengan senyum jahat. Suwe, Dev terdiam, dan akhirnya menghela nafas. Oke, aku akan menaklukkan roh jimat itu. Kamu hanya perlu meletakkan tanganmu di atas batu itu. Biarkan aku memberitahumu, ini adalah satu set mantra transformasi, jadi jangan percaya apa yang kamu lihat. Matt mendesak Dev. Oke, aku mengerti. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh batu itu. Segera setelah itu, simbol di batu mulai memancarkan cahaya, dan akhirnya cahaya menyelimuti Dev. Cahaya putih melintas di depan mata Dev, dan segera dia tampak kesurupan. Kemudian dia menemukan dirinya di penjara bawah tanah. Sangat akrab, di mana ini? Dev sedikit mengernyit, saat ini dia selalu merasa kesurupan, semua yang ada di depannya tampak seperti mimpi, tetapi juga tampak nyata. Dev, Dev. Tiba-tiba, sepertinya seseorang memanggilnya. Dev menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa itu adalah Yuki, yang dikurung di sel saat ini. Yuki, Yuki. Dev sangat gembira dan bergegas maju dengan tergesa-gesa. Memegang erat tangan Yuki, Dev sangat bersemangat. Aku tidak berharap bisa melihatmu lagi, aku selalu merasa seperti sedang bermimpi. Dev menatap Yuki dengan lembut. Ini bukan mimpi, ini nyata, aku telah menunggumu, aku sangat merindukanmu. Yuki menatap Dev dengan mata berkaca-kaca dan berkata, jangan menangis, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Dev dengan lembut menyeka air mata dari wajah Yuki. Dev, kamu tidak perlu menyelamatkanku. Selama aku bisa melihatmu, aku puas. Kamu pergi saja. Yuki sebenarnya memohon kepada Dev. Tidak, aku tidak akan pernah pergi, bahkan jika aku meratakan penjara bawah tanah ini, aku akan menyelamatkanmu. Nafas yang mengerikan keluar dari tubuh Dev, dan kemudian dia memukul teralis di depannya dengan putus asa, dia ingin membuka kandang dan menyelamatkan Yuki. Tetapi pada saat ini, dari sudut pandang Matt, Dev telah menekan tangannya ke batu besar dengan posisi yang sama selama ini. Namun saat nafas Dev naik dan wajahnya berubah drastis, Matt menjadi gugup. Ini gawat, anak ini bertemu kekasihnya. Matt mengerang dalam hati, lalu mengambil selembar kertas kuning, menggigit jarinya, menggambar di atasnya, dan menggumamkan sesuatu. Segera mantra ditarik, dan kemudian tiba-tiba ditempelkan di dahi Dev. Sinar merah langsung memasuki pikiran Dev. Dev, yang berada di dalam kurungan, melambai-lambaikan tangannya dan memukul sangkar terus-menerus, namun tiba-tiba tubuhnya bergetar, dan dia tertegun. Kemudian dia menatap kosong ke arah Yuki di depannya. Kamu bukan Yuki, kamu bukan. Dev, ada apa denganmu? Mengapa kamu mengatakan itu? Teriak Yuki, dengan bunga pir di wajahnya. Tidak, kamu pasti bukan Yuki. Dev menutup matanya sedikit, dan mulai melafalkan mantra memurnikan hati, dia ingin membangunkan dirinya sendiri. Tapi Dev melafalkan mantra itu untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia membuka matanya, Yuki masih ada di depannya, dan dia masih berada di penjara bawah tanah. Bukankah ini ilusi? Dev sangat terkejut. Dev, apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku sedih. Yuki menangis dengan sedihnya, patah hati. Kali ini, Dev panik, benar-benar panik. Ternyata ini sama sekali bukan ilusi. Yuki, maafkan aku akan menyelamatkanmu sekarang. Seperti yang dikatakan Dev, tangannya bersinar dengan cahaya, dan kemudian dia menamparnya, menghancurkan sangkar itu berkeping-keping. Yuki bergegas keluar dan melemparkan dirinya ke pelukan Dev dengan erat. Dev memeluk Yuki, Yuki begitu hangat dan nyata. Dev sayang, jangan tinggalkan aku lagi ya. Yuki menatap Dev dengan lembut. Yuki, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dev dengan lembut mencium dahi Yuki. Dev jatuh ke dalam kelembutan, tapi Matt sedang terburu-buru. Cinta ini membunuhmu, cinta sejati sungguh berbahaya. Matt berbalik dengan tergesa-gesa, dan akhirnya mantra lain dipasang pada Dev, dan kemudian suara Matt terdengar di benak Dev. Dev, bangun, ini semua ilusi, hanya ilusi. Aku sudah memberitahumu kan. Dev terkejut,
dia mengenali bahwa itu adalah suara Matt. Tidak, ini tidak palsu, itu bukan ilusi. Dev menggelengkan kepalanya. Omong kosong, tentu saja ini bukan ilusi, tapi pacarmu palsu, dia baru saja berubah dari roh jimat menjadi pacarmu. Apakah kamu lupa, ini adalah mantra transformasi, jimat ini dapat berubah setiap saat. Teriak Matt cemas, dia berharap Dev mengerti bahwa Yuki palsu. Dev mendorong Yuki pergi. Dev. Yuki memandang Dev, wajahnya penuh dengan kesedihan yang tak terlukiskan, tidak peduli gerakan dan ekspresinya, dia persis sama dengan Yuki. Dev sedikit mengernyit, menatap Yuki dengan tegas, dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh, bagaimana mungkin ini palsu. Dev, apa yang kamu lakukan? Yuki bergegas menuju Dev lagi. Dev tidak bergerak, dia tidak tahu harus berbuat apa. Nafas, meski penampilan bisa berubah, tapi nafas tidak bisa diubah. Matt mengingatkan Dev. Begitu Dev mendengarnya, kesadaran spiritualnya terpancar seketika, menutupi tubuh Yuki, benar saja, aura di tubuh Yuki benar-benar asing bagi Dev. Kamu benar-benar palsu. Dev terkejut, dan segera menamparnya dengan telapak tangan. Tubuh Yuki ditembak terbang, seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Dev, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Yuki memandang Dev dengan kesal, darah di sudut mulutnya membuatnya semakin menyedihkan. Dev tercengang, menghadapi pacarnya, dia benar-benar tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu. Yuki bangkit perlahan, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, dan perlahan berjalan menuju Dev, dan tubuhnya memancarkan aroma yang samar. Aroma inilah yang membuat hati Dev tiba-tiba bergetar, dan kemudian pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menebas Yuki di depannya. Dev, melihat ini, Yuki masih berseru. Tapi pedang pembunuh naga di tangan Dev tidak berhenti sama sekali, dan cahaya pedang itu keluar, langsung menusuk tubuh Yuki. Kali ini, Yuki tidak lagi memiliki bintik-bintik cahaya yang memancar dari tubuhnya, dan penampilannya juga mengalami perubahan besar. Yuki, yang awalnya cantik dan rupawan, perlahan berubah menjadi seperti monyet saat ini, ditutupi rambut, sangat jelek seperti Anda yang membaca. Melihat ini, Dev merasa mual untuk sementara waktu, memikirkan hal yang baru saja dia peluk, Dev gemetar. Akhirnya bintik-bintik cahaya menghilang dan semuanya hilang. Dan Dev sendiri melihat bahwa telapak tangannya ditekan dengan kuat pada batu besar, dan garis simbol di depannya, seolah-olah hidup, semuanya terlepas dari batu besar dan masuk ke tubuh Dev satu demi satu. Mantra transformasi muncul di benak Dev seketika, yang mengejutkan Dev. Kamu masih tertawa, kamu hampir mati. Melihat Dev yang terkejut, Matt berkata dengan marah, sudah kubilang, tapi kamu masih jatuh ke dalamnya, lihat betapa bodohnya kamu. Dev sedikit malu dengan apa yang dikatakan Matt, dan tersenyum canggung, Tuan Hu, roh jimat yang Anda sebutkan terlihat sangat menjijikkan. Apa, kamu masih berharap roh jimat sangat cantik? Jika dia sangat cantik, apakah kamu masih mau membunuhnya? Matt tersenyum. Dev tersenyum, mengangguk dan berkata, apakah itu wanita cantik atau tidak, siapapun yang menghalangi, saya akan membunuh. Ya, Tuan Hu melambaikan tangannya, oke. Berikan mantranya padaku. Baiklah, Dev buru-buru mengulurkan tangannya, dan dengan ringan menekan bagian atas kepala Tuan Hu. Segera, seberkas cahaya menyala, dan kemudian simbol yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Matt. Matt sangat gembira, dan di depan Dev, dia melafalkan mantra, dan kemudian tubuh Matt bersinar redup, dan kemudian penampilannya mulai berubah. Pada akhirnya, dia berubah menjadi penampilan Dev. Dari penampilannya, dia persis sama dengan Dev. Dev terkejut saat melihat pemandangan ini. Ini terlalu mirip, jadi dengan cara ini, tidak bisakah kamu menjadi seseorang dan melakukan apapun? Dev bertanya dengan tidak percaya. Kekuatanku saat ini masih terlalu rendah. Teknik transformasi ini hanya bisa bertahan paling lama setengah jam. Matt kembali ke penampilan aslinya, diikuti oleh kilatan cahaya lainnya. Dan dari belakang Matt, seseorang yang persis seperti Matt muncul. Namun, teknik avatar ini dapat dipertahankan selama setengah jam hingga 1 jam. Matt memandang avatarnya dan terus mengangguk, terlihat sangat puas. Dev sangat terkejut saat melihat dua Matt. Dia tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan mencubit wajah avatar Matt, lalu menepuknya dengan tangannya. Sialan, kau mencubit wajahku, kampret. Matt menepak tangan Dev.
ini sebenarnya nyata, bukan ilusi. Dev benar-benar bisa merasakan suhu di tubuh itu. Omong kosong, jika itu ilusi, apakah itu masih bisa disebut teknik avatar? Tetapi avatar ini hanya dapat memiliki setengah dari kekuatan aslinya. Jika dapat mewarisi semua kekuatan tubuh utama, maka itu akan luar biasa. Matt menghela nafas dan menyingkirkan avatarnya. Jika seseorang dapat mewarisi kekuatan yang sama dengan tubuh utama, itu akan setara dengan seseorang yang menggandakan kekuatannya sendiri. Cukup, Dev telah melihat kekuatan mantra, meskipun seni pedang 9 bayangannya juga dapat dipecah menjadi beberapa tubuh, dan dia dapat dipecah menjadi beberapa. Tapi itu hanya ilusi, itu hanya klon bayangan, itu sama sekali bukan entitas. Jika Anda memiliki mantra transformasi semacam ini, Anda dapat langsung membuat klon, dan diri Anda yang sebenarnya dapat melarikan diri, itu hanyalah mantra ajaib untuk melarikan diri. Sekarang Dev menyesal menyerahkan semua mantranya kepada Matt. Kenapa? Menyesal. Melihat Dev seperti itu, Matt tersenyum tipis. Apa yang aku sesali? Bukankah kamu bilang kamu akan membantuku menemukan rumput 100 mata, jadi ayo pergi sekarang. Dev meminta Matt untuk membawanya mencari rumput 100 mata. Jangan khawatir, aku berjanji padamu, bagaimana aku bisa lupa, ayo pergi. Matt sedang dalam suasana hati yang baik, dan memimpin Dev keluar. Saat melewati gerbang Sekte Tianfu, Dev melirik ke dalam dengan penuh kerinduan, dan ketika kekuatannya menjadi lebih kuat, dia pasti akan datang dan melangkah ke relik ini. Dia percaya pasti ada mantra yang lebih kuat yang menunggunya di dalam. Setelah keluar dari reruntuhan kuno, Dev mengikuti Matt untuk mencari rumput 100 mata. Setelah berjalan jauh selama 3 hari, saya telah mencapai ujung barat daya. Melangkah lebih jauh adalah laut tak berujung. Tuan Hu, di mana rumput 100 mata yang kamu sebutkan? Jangan berbohong padaku. Melihat ke laut, Dev bertanya dalam hati. Jangan khawatir, apakah aku akan berbohong padamu? Seperti yang dikatakan Matt, dia mengeluarkan kartu kompas dan mulai mencari sesuatu. Angin laut bertiup kencang, membawa rasa asin. Dev mengikuti Matt, dia ingin melihat kemana Matt ini membawanya. Setelah berjalan setengah hari di tepi laut, sebuah pulau kecil muncul di depan mata mereka. Pulau itu sangat dekat dengan laut, hanya berjarak sekitar belasan mil. Namun, ada warna merah terang di pulau kecil itu, yang terlihat seperti gunung api dari kejauhan. Matt menahan napas, memusatkan kekuatan spiritualnya di telapak kakinya, dan kemudian mulai berjalan di laut, menuju pulau kecil. Melihat ini, Dev buru-buru mengikuti. Dengan kekuatan mereka saat ini, mudah berjalan di atas air. Dan Yaeko tampak mengambang di atas air, dan mereka bertiga menuju ke pulau itu. Jika orang biasa melihatnya saat ini, mereka pasti akan mengira itu adalah peri yang turun ke bumi. Saat Dev dan yang lainnya hendak mendekati pulau itu, gelombang panas menerpa wajah mereka, dan pakaian mereka basah kuyup dalam sekejap. Terlalu panas. Mengapa batu-batu di pulau kecil itu terasa seperti terbakar merah? Dev sedikit mengernyit. Ini adalah pulau vulkanik. Batuan di pulau itu terbentuk dari letusan gunung berapi. Alasan mengapa panas sekali sekarang adalah karena gunung berapi di bawah pulau akan meletus lagi. Itu sebabnya batunya berwarna merah tua dan panas. Matt menjelaskan kepada Dev. Brengsek, kamu tidak tahu cara bermain denganku, kan? Bagaimana rumput bisa tumbuh di tempat seperti ini? Dev sangat terkejut. Semakin buruk tempatnya, semakin baik rumput tumbuh. Kamu adalah seorang alkemis, tapi kamu tidak mengerti ini. Matt menatap kosong pada Dev, lalu melompat dan mendarat di pulau. Melihat hal tersebut, Dev hanya bisa mengikutinya ke pulau. Begitu kaki mendarat di tanah, ada perasaan panas yang membuat kaki sangat tidak nyaman. Dev hanya bisa memusatkan kekuatan spiritualnya di kakinya, sehingga dia bisa merasa lebih nyaman. Matt mengeluarkan 2 jimat, menempelkannya di bawah kakinya, dan terus berjalan ke depan. Semakin dalam, gelombang panas menjadi semakin sulit untuk dilawan. Apakah sudah dekat? Dev menyeka keringat dari dahinya dan bertanya. Itu ada di depan. Matt juga panas dan kehabisan napas. Hanya Yaeko yang tetap tanpa ekspresi, dia akan pergi ketika Dev pergi, dan dia akan berhenti ketika Dev berhenti. Segera, mereka datang ke lubang yang dalam. Matt menunjuk ke lubang yang dalam dan berkata, rumput itu ada di dalam. Dev melihat ke bawah, lalu menatap Matt, bukankah ini kawah? Magma bergulir di dalam, mungkinkah ada rumput? Dev tidak percaya,
Tempat seperti ini bisa menumbuhkan 100 mata rumput. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku, toh aku tidak berbohong padamu. Setelah Matt selesai berbicara, dia mengeluarkan ketel dan meminumnya. Dev terdiam beberapa saat, dan hanya bisa melihat ke lubang yang dalam lagi, hanya untuk melihat gelombang panas terus melonjak di dalam, seolah-olah gunung berapi akan meletus kapan saja. Mengambil sebuah batu, Dev melemparkannya. Tapi ketika batu itu jatuh ke dalam magma, itu langsung berubah menjadi gumpalan asap hijau. Ini, bagaimana cara aku mendapatkannya? Dev tampak malu. Tubuh fisikmu kuat, dan dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kamu masih takut dengan panas kecil ini. Jika tidak berhasil, biarkan gadis kecil itu turun, bagaimanapun juga, dia secara fisik lebih kuat darimu, dan dia tidak akan merasakan apa-apa. Matt menunjuk ke Yaeko dan berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Bahkan jika dia turun, dia tidak tahu cara memetik sama sekali, dan dia bahkan tidak tahu apa itu rumput 100 mata. Dev menggelengkan kepalanya secara langsung, lalu melihat ke lubang yang dalam lagi, merasakan gelombang panas yang bergolak, dan melanjutkan, Tuan Hu, apakah Anda memiliki mantra yang dapat menahan gelombang panas dan mencabut rumput liar? Bagaimana menurutmu? Jika aku memiliki kemampuan itu, rumput 100 mata sudah lama hilang, dan giliranmu untuk datang. Matt memutar matanya. Kalau begitu beri aku jimat penghindar api, kamu tidak bisa mengatakan kamu tidak memiliki jimat semacam ini, kan? Dev terus bertanya, aku punya jimat penghindar api, tapi tidak berguna, karena api di sini adalah api di tengah bumi, dan jimat penghindar api tidak akan berfungsi sama sekali. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mencobanya untukmu. Matt berkata, lalu mengeluarkan mantra, lalu melafalkan beberapa mantra. Lalu lempar mantranya ke dalam lubang. Sebelum jimat itu jatuh ke dasar lubang, jimat itu langsung tersulut oleh gelombang panas dan langsung berubah menjadi abu. Lihat, aku tidak berbohong padamu, kan? Matt merentangkan tangannya. Dev terdiam beberapa saat, dan melihat ke lubang yang dalam lagi, jantungnya berdebar kencang, dia tidak ingin menjadi babi guling panggang. Tuan Hu, apakah ada tempat lain yang juga memiliki 100 rerumputan? Ayo pergi ke tempat lain. Dev ingin mengunjungi tempat lain, dan dia benar-benar tidak berani turun ke sini. Tidak, aku hanya tahu tempat ini, jika kamu tidak turun, maka aku akan pergi. Seperti yang dikatakan Matt, dia berbalik dan hendak pergi. PKN tahun 1691 sampai tahun 1700, Tuan Hu, tunggu, saya akan turun. Dev buru-buru menghentikan Matt. Matt berhenti dan berkata, aku bisa memberitahumu, jika kamu mati terbakar, jangan salahkan aku. Jangan khawatir, itu bukan salahmu. Mata Dev tegas. Segera, cahaya keemasan memancar dari tubuh Dev. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Dev melirik ke lubang yang dalam lagi, mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, dan melompat ke dalamnya. Gelombang panas yang bergolak membungkus Dev dalam sekejap, dan kemudian seluruh tubuh Dev terbakar oleh api. Api yang mengamuk mengelilingi Dev, untungnya ada tubuh emas yang bisa menghentikan api, dan pakaian Dev tidak akan terbakar. Namun, gelombang panas terus mengalir ke tubuh Dev, perasaan hangus membuat Dev menggertakkan giginya, matanya merah. Saat ini, Dev seperti berada di kuali tertutup dan dipanggang oleh api besar. Meskipun dimungkinkan untuk mencegah nyala api bersentuhan langsung dengan pakaian, tidak ada cara untuk melindungi panas semacam itu. Zizizi, Dev bisa mendengar kulit langsung dipanggang, membuat suara mendesis. Dia merasa bahwa dia akan dipanggang, dan pada saat ini, bau barbecue keluar. Sial, itu tidak akan benar-benar matang, kan? Matt ada di atasnya, dan setelah mencium bau barbecue, wajahnya mau tidak mau terlihat jelek. Tetapi pada saat ini, tubuh Dev masih jatuh, dan Dev menahan rasa sakit yang paling menyakitkan di dunia. Kekuatan spiritual dan kekuatan naga di seluruh tubuh telah dikerahkan secara ekstrim, tetapi mereka masih tidak dapat menghentikan panas yang mengepul. Puff, tubuh Dev jatuh langsung ke magma, dan kemudian tubuhnya mulai jatuh dengan cepat. Dev terkejut, dan secara naluriah ingin menarik kakinya, tetapi magma tampaknya memiliki kekuatan isap yang sangat besar, terus-menerus menarik Dev ke bawah. Segera, magma melewati dada Dev, dan mata Dev penuh keputusasaan. Sudah berakhir, dalam benak Dev,
Gambaran masa lalu mulai berkelebat terus-menerus. Orang tuanya, Yuki, Ellie. Dev tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati seperti ini. Pada akhirnya, saya khawatir tulang pun tidak akan tersisa, dan bahkan jiwa pun akan lenyap dalam asap. Namun saat Dev hendak ditelan magma, tiba-tiba sesosok tubuh melompat dari atas. Sosok ini langsung ditelan oleh api. Dev mendongak, hatinya penuh emosi. Tuan Hu, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan dapat mengorbankan hidup Anda dan melupakan kematian pada saat kritis. Dev mengira Matt yang melompat turun. Tetapi baru setelah sosok itu jatuh di depannya, Dev menyadari bahwa Yaeko lah yang melompat. Saat ini, Yaeko telanjang bulat karena pakaian di tubuhnya terbakar oleh api. Hanya saja kulit sebening kristal Yaeko tidak terluka sama sekali. Yaeko jatuh ke magma, lalu menatap Dev dengan bingung. Yaeko, tarik aku dengan cepat. Dev buru-buru memanggil Yaeko untuk meminta bantuan. Yaeko sepertinya mengerti, dan mengulurkan tangannya langsung untuk memegang Dev. Dia menghentikan tubuh Dev yang tenggelam, tetapi tubuh Yaeko mulai tenggelam. Segera, betis Yaeko ditelan oleh magma. Melihat ini, Dev buru-buru melepaskan Yaeko, lalu berteriak, "Ayo, tinggalkan aku sendiri, cepatlah." Tapi tidak peduli bagaimana Dev berteriak, mata Yaeko kosong, seolah dia tidak mendengarnya sama sekali. Lambat laun, tubuh Yaeko juga akan ditelan magma. Dev sangat cemas, tapi tidak ada jalan keluar. Pada akhirnya, tubuh Dev dan Yaeko semuanya tertelan, dan tidak ada jejak yang terlihat lagi. Saat tubuh Dev dan Yaeko terus tenggelam, perasaan panas berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya, ada sedikit kesejukan, yang membuat Dev merasa sangat aneh. Tempat ini jelas telah memasuki magma, bagaimana mungkin ada perasaan sejuk. Namun segera, Dev menemukan bahwa magma tidak hanya memiliki perasaan sejuk, tetapi juga dapat bernapas dengan bebas, sepenuhnya seperti ruang tertutup, yang mengisolasi magma dari luar. Dev buru-buru mengulurkan tangan dan meraih Yaeko agar Yaeko tidak jatuh terlalu cepat. Dev memeluknya erat-erat. Tapi saat ini, Yaeko telanjang, dan Dev memeluknya erat-erat. Naluri seorang pria membuat Dev langsung berdiri. Dev buru-buru melafalkan mantra pemurnian hati, lalu melihat ke jurang maut, keduanya jatuh perlahan seperti ini. Pada akhirnya, tubuh kedua orang itu berhenti dan berhenti jatuh. Dev buru-buru melihat, dan menemukan bahwa mereka berdua berdiri di atas peti mati berwarna merah cerah. Mengapa ada peti mati di sini? Dev terkejut untuk sementara waktu. Selain itu, Dev merasa semburan kesejukan sebenarnya memancar dari peti mati ini. Sungguh aneh bahwa peti mati yang terbungkus magma masih bisa mengeluarkan semburan kesejukan. Dev menduga pasti ada harta karun di peti mati ini. Dev membawa Yaeko turun dari peti mati, dan kemudian tubuh keduanya mulai jatuh lagi. Saat Dev jatuh, Dev menamparkan peti mati dengan telapak tangannya dan membuka tutup peti mati. Sebelum dia sempat melihat apa yang ada di dalamnya, Dev masuk dengan Yaeko dengan berpelukan. Jika mereka tidak memasuki peti mati, mereka berdua tidak akan tahu kemana mereka akan turun. Ketika Dev dan Yaeko memasuki peti mati, mereka langsung diselimuti hembusan udara dingin. Semburan es terbentuk di tubuh mereka berdua. Dev melihat lebih dekat ke dalam peti mati. Di bawah tubuh mereka ada mayat, hanya tumpukan kerangka yang tersisa. Dan pada posisi tengkorak, ada manik sebening kristal seukuran ibu jari, bersinar dengan cahaya. Dan udara dingin berasal dari manik ini. Apa ini? Dev dengan penasaran mengambil manik itu, dan dari manik itu, hawa dingin yang menghangatkan hati langsung menyapu tubuh Dev, membuat Dev menggigil tanpa sadar. Ketika Dev mengamati manik-manik itu, dia tidak menyadari bahwa mata Yaeko yang awalnya tumpul di sampingnya mulai bersinar. Ada juga ekspresi di wajahnya yang lesu, dan dia terus memandangi tubuhnya. Manik yang aneh. Jika aku menelan manik ini, apakah aku tidak lagi takut pada api? Dev berpikir untuk menelan manik itu. Melihat ini, Yaeko buru-buru mengulurkan tangan dan merebut mutiara itu. Ini mutiaraku yang berharga, bagaimana kamu bisa memakannya, bajingan? Dev tercengang sejenak, menatap Yaeko dengan heran, dan kemudian menangis tak terbayangkan. Apa? Dev sepertinya terstimulasi oleh sesuatu, dan berteriak putus asa. Yaeko juga berteriak keras. Kamu pulih. Dev menatap Yaeko dengan tegas, dan bertanya dengan tidak percaya. Pulihkan apa? Kamu cabul? Jangan lihat aku. Seperti yang dikatakan Yaeko,
dia menutupi mata Dev dengan tangannya. Dev mendorong tangan Yaeko menjauh, memegang bahu Yaeko dengan erat dan berkata, bagaimana kamu bisa pulih? Apakah kamu tidak ingat aku? Dengan wajah bersemangat, Dev terus bertanya pada Yaeko. Aku tidak mengenalmu sama sekali. Apa yang kuingat? Kamu tidak diizinkan untuk melihat, cepat buka pakaianmu untukku. Yaeko tampak malu dan meminta Dev melepas pakaiannya untuknya. Dev tidak mengatakan apa-apa, hanya melepas pakaiannya dan memberikannya untuk Yaeko. Sekarang Yaeko sudah pulih, tentu saja dia malu saat telanjang. Setelah mengenakan pakaian Dev, suasana hati Yaeko sedikit stabil. Yaeko, apakah kamu benar-benar tidak mengingatku sama sekali? Dev bertanya pada Yaeko. Yaeko memandang Dev, dan kemudian menatap tulang yang layu, air mata muncul di matanya. Kali ini, Dev bingung, dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan Yaeko. Dev memandang Yaeko, dan kemudian indera ilahi langsung menyelimuti tubuh Yaeko. Wajah Dev berubah, katakan, siapa kamu? Suasana hati Yaeko tampak tenang, dan kemudian dia memandang Dev dan berkata, aku bukan temanmu, aku hanya meminjam tubuh temanmu, aku tidak pernah berpikir seseorang akan datang ke sini setelah ribuan tahun. Ini mungkin kehendak Tuhan, orang-orang yang datang ke sini hanyalah orang-orang yang tidak berjiwa. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertahan. Kehendak Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Yaeko sedang mengobrol, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Di sisi lain, Dev mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Yaeko tidak ditemukan, tetapi dibangkitkan dengan mayat. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Cakrage? Aku tidak peduli jiwa macam apa kamu, segera tinggalkan tubuh temanku, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Dev mengancam jiwa di tubuh Yaeko. Hahaha, kenapa kamu bersikap kasar padaku? Apakah kamu akan membunuhku? Jangan lupa bahwa ini adalah tubuh temanmu. Jika kamu membunuhku, hanya temanmu yang akan mati. Yaeko tertawa. Dev terdiam beberapa saat, tetapi dia masih berkata, biarkan aku memberitahumu. Aku punya cara untuk memaksamu keluar, dan kemudian jiwamu akan menghilang. Saya menyarankan Anda untuk keluar sendiri dan mencari orang lain ketika saatnya tiba. Aku tidak percaya kamu memiliki kemampuan seperti itu. Yaeko tersenyum. Kalau tidak percaya, coba saja. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya keemasan di tubuhnya berkedip, langsung mengelilingi Yaeko, lalu dia meletakkan telapak tangannya di atas kepala Yaeko, dan seni konsentrasi hati berputar jauh. Segera, ekspresi Yaeko menjadi ganas. Ada juga tatapan ngeri di matanya. Tidak, tolong biarkan aku pergi. Selama kamu membawaku pergi dari sini, aku tidak akan mengganggu temanmu lagi. Jiwa temanmu hancur, aku hanya meminjam tubuhnya sebentar, sama sekali tidak ada niat jahat. Ku mohon. Yaeko menangis dan memohon belas kasihan dengan keras. Ketika Dev melihat ini, hatinya melembut, dia menarik tangannya kembali, dan kemudian bertanya, kalau begitu katakan padaku, siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Dengan air mata di seluruh wajahnya, Yaeko mulai berbicara tentang dirinya kepada Dev. Dev mendengarkan perlahan, dan akhirnya menjadi sangat marah. Ternyata jiwa ini adalah orang suci dari Istana Guanghan. Ribuan tahun yang lalu, Istana Guanghan dikepung oleh iblis, dan orang suci Istana Guanghan melarikan diri dengan benda suci Istana Guanghan, manik api. Pada akhirnya, dia masih dikalahkan oleh iblis, dan akhirnya tidak punya pilihan selain menelan manik-manik pengusir api. Akhirnya, iblis memasukkan orang suci itu ke dalam peti mati dan menyegelnya di dalam kawah. Untungnya, dengan manik api, selama ribuan tahun, meskipun tubuh orang suci telah rusak, dia masih memiliki jejak jiwanya. Namun seiring berjalannya waktu, jejak jiwa ini semakin lemah dan semakin lemah. Jika Yaeko adalah orang dengan jiwa yang sehat, tidak mungkin jiwa orang suci dari Istana Guanghan memasuki tubuh Yaeko. Sepertinya ini benar-benar kehendak Tuhan. Dev tidak bisa menahan nafas. Karena ini benar-benar kebetulan, sangat sedikit orang dengan jiwa yang tidak lengkap seperti Yaeko. Melihat kamu juga orang yang menderita karena takdir, maka untuk sementara tinggal di tubuh temanku, tapi setelah aku membantu temanku menemukan jiwanya, kamu harus pergi. Tapi aku akan menemukan cara untuk membantumu menemukan mayat. Dev berkata kepada Yaeko, terima kasih Tuan. Saat Yaeko mengatakan itu, dia berlutut ke arah Dev. Tapi aku harap kamu akan hidup sebagai temanku dan tidak membiarkan dunia luar mengetahuinya.
Dev takut berita Yaeko dirasuki roh akan menyebar dan reputasi keluarga G akan hancur. Lagi pula, hal semacam ini sangat tabu bagi keluarga kultivasi ini. Aku mengerti, Yaeko mengangguk, kalau begitu ayo naik sekarang. Belum, aku di sini untuk mencari rumput 100 mata, dan aku hanya bisa naik ketika menemukan rumput 100 mata, kata Chen Ping. 100 rumput mata, Yaeko sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, apakah kamu berbicara tentang sesuatu dengan hanya 3 daun, dan pola pada daunnya seperti mata? Ya, apakah kamu tahu di mana itu? Dev bertanya dengan heran. Yaeko menunjukkan rasa malu, maaf, benda itu tumbuh di peti matiku, dan aku menyerapnya. Justru karena menyerap energi dari rumput 100 mata itulah jiwa orang suci itu bertahan sampai sekarang, dan itu belum hilang. Ketika Dev mendengar ini, dia merasa sedikit kecewa. Tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saya hanya bisa naik dengan Yaeko. Saat ini, Yaeko telah menelan manik-manik pencegah api, jadi Dev dan Yaeko bersama, dan mereka tidak bisa merasakan gelombang panas sama sekali. Tapi saat keduanya pergi ke atas, Matt yang menunggu mereka berdua sudah cemas. Matt melihat ke dasar lubang, Dev dan Yaeko sudah lama tidak muncul, jelas telah terjadi kecelakaan. Matt dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kakak Dev, aku tidak pernah mengira kamu akan mati seperti ini. Matt mengeluarkan segenggam kertas kuning, lalu melemparkannya ke langit, tapi bagus, ada wanita cantik dalam perjalanan ke Huangquan, dan kamu tidak akan terlalu kesepian saat sampai di neraka. Matt berbalik dan bersiap untuk pergi, dia tidak pernah berpikir bahwa perjalanan ini akan menjadi perhentian terakhir Dev. Tuan Hu, kamu membawaku ke sini. Tetapi kamu pergi diam-diam tanpa menungguku, kamu sialan. Saat Matt berbalik untuk pergi, suara Dev terdengar dari belakang. Matt terkejut, berbalik dan melihat, dan menemukan bahwa itu adalah Dev. Tetapi saat ini, Dev hanya mengenakan pakaian dalam, dan penampilannya sangat lucu. Dev, jadi, kamu belum mati, kupikir kamu sudah mati. Matt bergegas mendekat dan memeluk Dev dengan ganas. Ahem, Tuan Hu, aku tidak mati terbakar, tapi aku akan dicekik sampai mati olehmu. Dev tersipu dan batuk keras beberapa kali. Ketika Matt mendengar ini, dia segera melepaskan Dev dengan meminta maaf, dan kemudian bertanya, bagaimana kabarmu, apakah kamu mendapatkan rumput 100 mata? Dev mengangguk, saya dapat, sekarang Yaeko telah pulih. Dev berbohong kepada Matt. Matt memandang Yaeko, dan menemukan bahwa Yaeko benar-benar memiliki mata dan senyuman, dan dia tidak lagi membosankan. Benar, Matt memandang Yaeko, lalu berkata sambil tersenyum, setelah pemulihan ini, ada juga aura di tubuhnya, dan dia bahkan lebih cantik daripada saat dia tumpul. Dev, kamu benar-benar laki-laki yang diberkati. Ahem, Tuan Hu, apa yang kamu bicarakan? Dev memelototi Matt. Matt terkekeh, lalu mengulurkan tangannya ke arah Yaeko dan berkata, gadis kecil, karena kamu sudah sembuh, mari kita saling mengenal lagi. Namaku Matt Hu, dan kamu bisa memanggilku Tuan Hu. Yaeko tersenyum, mengulurkan tangannya, dan berjabat tangan dengan Matt, nama saya Yaeko G, senang berkenalan dengan Tuan Hu. Tapi Yaeko belum selesai berbicara ketika dia melihat wajah Matt berubah, dan kemudian beberapa jimat bangkit dari tubuhnya, langsung mengelilingi Yaeko. Jiwa yang berani menunjukkan rasa malumu di depan tuan ini. Seperti yang dikatakan Matt, beberapa pesona bersinar dengan cahaya, dan cahaya ini menyinari tubuh Yaeko, membuat wajah Yaeko menjadi sangat jelek. Tuan Hu, berhenti. Dev bergegas maju, meraih Matt, lalu menjatuhkan mantra itu ke tanah. Dev, apakah kamu benar-benar gila? Apakah kamu terpesona oleh wanita ini? Dia dirasuki oleh roh, ini bukan pemulihan sama sekali. Matt berkata dengan keras kepada Dev. Tuan Hu, aku tahu, kamu dengarkan aku dulu. Dev menghentikan Matt dan buru-buru menjelaskan kepada Matt. Pada saat ini, mata Yaeko berlinang air mata, dan dia tidak ingin menyerang tubuh orang lain, itu akan sangat tidak adil bagi pemilik tubuh fisik ini. Tapi dia tidak punya pilihan, jika dia tidak masuk ke dalam tubuh Yaeko, maka jiwanya yang tersisa akan hilang. Matt mendengarkan penjelasan Dev. Seluruh wajahnya penuh keterkejutan. Orang suci istana Guanghan. Ini adalah sekte super ribuan tahun yang lalu. Namun, saya mendengar bahwa setelah perang besar dewa dan iblis,
meskipun Istana Guanghan dihancurkan, banyak orang di Istana Guanghan selamat. Sekte Istana Guanghan seharusnya masih bertahan di suatu tempat. Matt berkata dengan ringan, Tuan Hu, apakah Anda tahu di mana itu? Di mana Istana Guanghan? Melihat ini, Yaeko bergegas maju, hendak berlutut di hadapan Matt. Tidak, saya baru saja mendengar bahwa Istana Guanghan masih ada, dan di mana itu, saya tidak tahu. Matt dengan cepat mendukung Yaeko, dan tidak ingin membuatnya berlutut. Saat Yaeko mendengar ini, wajahnya penuh kekecewaan. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh pulau mulai bergetar, dan kemudian terdengar suara gemuruh. Sudah rusak, gunung berapi akan meletus, ayo pergi. Ekspresi Matt berubah, dia berbalik dan berlari menuju laut. Dev juga buru-buru menarik Yaeko ke atas, meluncur melintasi laut, dan berlari menuju daratan. Mereka bertiga baru saja meninggalkan pulau ketika mereka melihat puluhan meter magma menyembur keluar dalam sekejap, jatuh ke air laut, dan meledak menjadi gelombang asap. Ayo kembali. Dev melirik pulau kecil yang ditelan magma, lalu berkata, ayo pergi, aku akan pergi ke kota Baihai, alam rahasia Seketianfu dijaga oleh sekelompok pembudidaya jahat, aku tidak khawatir. Matt tidak berniat pergi dengan Dev. Dev melirik Matt, saya pikir Anda enggan berpisah dengan para wanita dari keluarga Sen itu. Omong kosong, kami para kultivator, tentu saja harus menyingkirkan nafsu dan keinginan kami. Bagaimana mungkin beberapa wanita bisa mengganggu hati saya yang murni? Matt berkata dengan wajah serius. Tuan Hu benar-benar memiliki sikap seorang tuan. Banyak kultivator abadi yang pada akhirnya terjebak oleh cinta, dan gagal melampaui dunia dan masuk ke jajaran abadi sejati. Yaeko memandang Matt dengan kagum dan berkata, sebagai orang suci Istana Guanghan, seorang kultivator yang ada ribuan tahun yang lalu, Yaeko saat ini memiliki pemahaman terdalam tentang perjalanan menumbuhkan keabadian. Matt dipuji oleh Yaeko, janggutnya dirapihkan, dan dia berkata dengan bangga, saya telah melihat dunia, saya tidak punya keinginan, tidak ada yang bisa menggoyahkan hati saya untuk membudidayakan keabadian. Melihat Matt seperti itu, Dev mau tidak mau menutup mulutnya dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Matt memelototi Dev. Dev menggelengkan kepalanya, Tuan Hu benar, bahkan jika ada wanita telanjang di depanmu sekarang, kamu tidak akan melihatnya. Tentu saja, Matt mengangguk. Dev diam-diam menarik pakaian Yaeko, dan atasan Yaeko langsung terlepas, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Melihat hal tersebut, Yaeko buru-buru meraih pakaian itu dengan tangannya dan membungkus dirinya. Dan pada saat itu, mata Matt terbuka lebar, jakunnya bergulir, dan halazinya akan mengalir keluar. Melihat Matt seperti itu, Dev tidak bisa menahan tawa. Wajah Yaeko memerah, dan dia juga memelototi Matt. Dia benar-benar berpikir bahwa Matt adalah seorang kultivator ahli barusan, yang tidak memiliki keinginan atau keinginan, tapi sekarang dia menjadi cabul tua. Matt tiba-tiba tampak malu, dan buru-buru menyeka air liur dari sudut mulutnya. Kalian berdua pelan-pelan, aku harus pergi dulu. Setelah selesai berbicara, Matt pergi tanpa menoleh karena malu. Dev membawa Yaeko kembali ke lembah Dewa Obat. Awalnya, rumput 100 mata direncanakan untuk memulihkan Yaeko, tetapi sekarang rumput 100 mata tidak tersedia, dan Yaeko dirasuki oleh roh, tetapi untungnya roh ini bukan orang jahat, jadi hal buruk tidak akan terjadi untuk saat ini. Dev kembali ke lembah Dewa Obat dan berbohong tentang memulihkan Yaeko, dan tidak ada yang meragukannya. Aku tidak pernah menyangka setelah ribuan tahun, aura di dunia ini akan sangat tipis. Bagaimana energi spiritual tipis seperti ini dapat mendukung kultivasi? Merasakan aura langit dan bumi, Yaeko mau tak mau berkata dengan emosi. Setelah perang besar dewa dan iblis, jalan abadi runtuh, dan aura langit dan bumi mengering. Sudah ribuan tahun. Saat ini di seluruh dunia, hanya ada sedikit pembudidaya abadi, dan sekarang sudah menjadi dunia seni bela diri. Penggarap hanya bisa hidup dalam pengasingan di alam rahasia, perlahan menunggu energi spiritual pulih. Dev mengikuti Yaeko untuk menjelaskan. Reinkarnasi surga, saya percaya itu tidak akan terlalu jauh dari pemulihan energi spiritual, tetapi ketika energi spiritual pulih dan dunia perimakmur, orang-orang dari dunia iblis juga akan lahir. Mata Yaeko dipenuhi dengan kekhawatiran. Dev tidak mengatakan apa-apa, karena apa yang dikatakan Yaeko sama dengan apa yang dikatakan Ferdinand padanya. Sepertinya aura benar-benar akan pulih, dan pola dunia akan segera berubah. Memikirkan hal ini,
Dev memutuskan untuk kembali ke ibu kota. Dia ingin mendirikan sekte secepat mungkin. Jika Anda benar-benar menunggu sampai energi spiritual pulih, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan satu orang. Dev kembali ke rumah naga di Kyoto. Segera, dia menemukan Hayden. "Kakak Dev, ada apa kamu mencariku?" Hayden bertanya dengan hormat. "Hayden, aku berencana mendirikan sekte bernama Gerbang Naga, berdasarkan keluarga naga. Ketika datang untuk merekrut murid, kamu harus ingat untuk tetap memeriksanya. Mereka yang memiliki perbuatan jahat tidak boleh direkrut, mengerti?" Dev menasihati Hayden. "Saya mengerti." Hayden mengangguk, dan kemudian bertanya kepada Dev, "Kakak Dev, jika Anda ingin mendirikan sekte sekarang, Anda perlu melapor ke pejabat." "Apakah Anda ingin melapor?" "Besok, saya akan melapor ke pejabat. Anda harus mulai mempersiapkan perekrutan murid Gerbang Naga, dan menyebarkan berita. Jangan takut level rendah, asalkan orang itu tidak melakukan perbuatan jahat." Dev menasihati lagi. "Oke, aku akan pergi sekarang." Hayden pergi. Dev berdiri di tempat yang tinggi, menatap ibu kota. Dia tahu bahwa jalan di depan akan semakin sulit, tetapi dia tidak akan pernah mundur. Segera, pesan di forum seni bela diri bahwa sekte Gerbang Naga merekrut murid meledakkan seluruh forum. Sialan, Dev ini mendirikan sekte Gerbang Naga. Berdasarkan keluarga naga, dia merekrut banyak murid. Dev ini benar-benar luar biasa. Dia telah ditekan oleh aliansi seni bela diri sepanjang waktu, tetapi semakin dia ditekan, dia menjadi semakin kuat. "Aku akan bergabung dengan Gerbang Naga ini." Dev benar-benar hebat. Banyak orang mengungkapkan keinginan mereka untuk bergabung dengan sekte Gerbang Naga. Alasan utama lainnya mengapa banyak orang ingin bergabung dengan Gerbang Naga adalah karena besar kemungkinan di masa depan, Lembah Dewa Obat akan memprioritaskan Gerbang Naga. Lagi pula, pemilik Lembah Dewa Obat adalah Dev sendiri, dan sekarang pemilik sekte Gerbang Naga juga Dev. Ini seperti Dev membuka dua perusahaan sendiri, tentu saja dia akan mengutamakan dirinya sendiri. Saat berita pendirian sekte Dev dirilis, banyak keluarga sekte mulai memberi selamat padanya. Keluarga Bai, keluarga Dong, keluarga Ge, Paviliun Gunung Tanpa Bayangan, Lembah Orang Jahat, dan banyak lagi. Di ibu kota semuanya mengucapkan selamat. Awalnya, Larry Zhao dan keempat penjahat itu ingin bergabung dengan Gerbang Naga, tetapi mereka ditolak oleh Dev. Mereka semua sudah memiliki aula di bawah Istana Naga Langit. Dev adalah pemilik aula, dan orang-orang ini semua mendengarkannya. Namun, Istana Naga Langit bukan milik sekte yang didirikan oleh Dev sendiri. Meskipun Istana Naga Langit mungkin diciptakan oleh ayahnya untuk membuka jalan baginya, Dev tidak ingin duduk diam dan menikmati kesuksesan. Dev ingin berjuang dengan usahanya sendiri. Jika dia bisa melihat ayahnya suatu hari nanti, dia berharap ayahnya akan bangga memiliki putra seperti dia. Selain itu, identitas Dev sebagai penguasa Istana Naga Langit juga dirahasiakan, yang dapat digunakan sebagai kartu truf Dev. Keesokan paginya, Tuan Si sudah duduk di lobi penjaga hukum di Kyoto. "Tuan Si, mengapa Anda begitu cepat tiba hari ini?" Jack Sing bertanya. "Menunggu seseorang." Tuan Si berkata dengan senyum tipis. "Apakah kamu menunggu Dev?" Kapten Jack menebak. "Ya." Tuan Si mengangguk. Dev ini benar-benar semakin besar. Dia bahkan mendirikan sebuah sekte dan mendirikan semacam Gerbang Naga. Kudengar ada ribuan orang yang mendaftar untuk bergabung dengan Gerbang Naga di forum seni bela diri kemarin. Bocah ini mungkin bisa membuat salah satu sekte terbesar di dunia seni bela diri di Kyoto. Kata Sing Jun dengan sedikit terkejut. "Anak muda, jika dia ingin berkembang, kamu harus mendukung mereka." Namun, itu bukan konsep yang sama untuk seseorang yang memiliki kekuatan untuk memimpin sekte untuk berkembang. Saya berharap dia tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi juga meningkatkan kekuatan sekte. Tuan Si tahu bahwa sangat berbeda bagi seseorang untuk mampu sendirian dan kemudian menjadi pemimpin yang luar biasa. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melihat ke arah Jack dan bertanya, "Bagaimana dengan misi negara pulau?" "Aku sudah sampai di pelabuhan, dan mereka bisa tiba di Kyoto dalam 2 hari. Jawab Jack. "Yah, ingatlah untuk memantau dengan cermat dan jangan pernah membiarkan salah satu dari mereka lepas dari pandanganmu sebelum memasuki ibu kota." Tuan Si memerintahkan. "Mengerti." Jack mengangguk. Pada saat ini, Winston masuk, dan berkata kepada Tuan Si, "Tuan Si, Tuan Dev, Tuan Chen ada di sini." "Ya,
Biarkan dia masuk. Tuan Xi mengangguk. Winston kemudian berjalan keluar. Sejak Tuan Xi memilih untuk bekerja di paviliun penjaga hukum, Winston, Master Pavilion, telah menjadi pesuruh. Segera, Dev masuk ke aula, dan setelah melihat Tuan Xi, dia memberi hormat sedikit. Junior menemui Tuan Xi. Tuan Xi memiliki sedikit senyum di mulutnya. Sejak kapan Anda menjadi begitu sopan? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya? Dev tersenyum, lalu mengangguk. Saya ingin mendirikan sebuah sekte, jadi saya harus melapor kepada Tuan Xi. Kapten Jack, pergi dan bawakan prosedurnya. Setelah Tuan Xi selesai berbicara dengan Jack, dia menatap Dev lagi. Saya akan menyelesaikan prosedur untukmu. Jadi kamu bisa melanjutkan dan melakukannya, tapi izinkan saya memberitahu Anda, memimpin sekte jauh lebih sulit daripada yang Anda bayangkan. Terima kasih, Tuan Xi karena telah mengingatkan saya, tetapi saya percaya diri. Dev percaya diri untuk meneruskan sekte Gerbang Naga. Segera, Jack mengambil berkas formalitas dan memberikannya kepada Dev. Dev tidak menunggu lama dan kembali ke rumah naga. Sekarang pembangunan Gerbang Naga, jadi ada banyak hal yang harus dilakukan. Dengan selesainya formalitas, Gerbang Naga dapat secara resmi merekrut murid, dan Gerbang Naga akan ramai untuk sementara waktu. Hayden memimpin orang untuk melakukan pekerjaan penyaringan, dan jika ada orang dengan kebiasaan buruk, mereka akan langsung ditolak. Tidak peduli seberapa kuat Anda, perekrutan murid terus berjalan, dan perubahan resmi penampilan Gerbang Naga dijadwalkan 3 hari kemudian. Dunia seni bela diri di Kyoto dan banyak tempat lainnya telah diundang. Wuho Agung di usia 20-an, level ini cukup membuat banyak orang di dunia seni bela diri iri. Beberapa orang iri orang lain akan cemburu. Juga akan ada orang yang memikirkan cara untuk menjilat Dev. Seluruh dunia seni bela diri mulai mendidih karena sekte Gerbang Naga, tetapi di aliansi seni bela diri Kyoto, kulit Zeke menjadi semakin jelek. Zeke tidak bisa mengetahuinya, bagaimana Dev tumbuh selangkah demi selangkah. Dev, yang awalnya setahun yang lalu hanyalah omong kosong. Aku bahkan bisa menghancurkannya sampai mati dengan 1 jari. Tapi hanya dalam 1 tahun, perubahan besar seperti itu terjadi. Zeke tidak bisa menerimanya, tapi dia harus menerimanya. Ini fakta. Hei, aku harap Dev akan mendirikan sebuah sekte, yang akan menarik perhatian orang kuat, dan mengirim jubah hitam dan perak untuk menghadapinya. Zeke menghela nafas. Dia merasa bahwa dia telah bekerja cukup keras dan cukup pintar, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia tidak bisa dibandingkan dengan Dev. Sekarang di seluruh dunia seni bela diri Kyoto, dia adalah satu-satunya yang bisa mencapai Wuho Agung di usia muda, selain Dev. Adapun Raiden, Jia yang sudah menjadi jiwa yang mati. Kamu memiliki senjata suci di tanganmu, tetapi kamu tidak memiliki semangat juang seperti Dev itu. Sepertinya kultivasimu tidak akan meningkat banyak, jiwa dalam tubuh Zeke berkata dengan sedikit kekecewaan. Aku, apa yang bisa kulakukan? Dengan senjata suci di tangan, aku bahkan tidak bisa membunuh Dev itu. Wanita di sebelah Dev terlalu mesum, bahkan senjata suci tidak bisa menyakitinya sama sekali. Zeke berkata dengan wajah sedih. Tampaknya posisimu sebagai pemimpin telah menghalangi kultivasimu. Kupikir kamu harus mengabdikan dirimu untuk berkultivasi dan berhenti mencemaskan aliansi seni bela diri. Jiwa membujuk Zeke. Zeke tersenyum kecut, mengapa saya tidak berpikir bahwa, tanpa kekuatan, bahkan duduk di posisi pemimpin seperti duduk di atas pin dan jarum. Zeke tidak ingin melakukannya untuk waktu yang lama sekarang, Dev sekarang menjadi pusat perhatian, dan dia menciptakan Gerbang Naga lagi. Di seluruh dunia seni bela diri Kyoto, berapa banyak keluarga sekte yang masih mematuhi aliansi seni bela diri mereka. Pamor aliansi seni bela diri telah lama anjlok. Pada saat ini, kabut hitam tiba-tiba bertiup, dan kemudian seseorang berjubah hitam muncul di lobi aliansi seni bela diri. Zeke melihat dengan saksama, dan menemukan bahwa lencana milik pihak lain berwarna perak, jadi dia segera berlutut dan berkata, bawahan memberi penghormatan kepada yang mulia berjubah hitam perak. Pihak lain hanya melirik Zeke dengan jijik, Anda sangat tidak puas dengan penampilan Anda baru-baru ini, dan Anda secara khusus meminta saya untuk menggantikan Anda. Jubah hitam dan perak berkata dengan dingin. Ketika Zeke mendengar ini, dia sangat gembira, dia hanya tidak ingin menjadi pemimpin aliansi seni bela diri seperti itu. Bawahan ini tidak kompeten, dan dia malu pada yang maha kuasa. Zeke berkata dengan cepat, Jahara Hei mendengus dingin,
lalu melambaikan tangannya, dan jubah hitam yang menutupi tubuhnya menghilang seketika. Pria berusia 20-an terungkap, dan wajahnya tampan. Melihat ini, Zeke tersentak, karena mereka semua menutupi wajah mereka dengan jubah hitam. Zeke tidak pernah menyangka akan ada pemuda berjubah hitam dan perak. Orang di depannya terlihat beberapa tahun lebih muda dari Zeke, tapi kekuatannya melebihi Zeke. Pada saat ini, Zeke terpukul lagi. Lalu Dev akan mengadakan upacara sekte dalam 3 hari. Tanya Jahara Hei. Ya, Zeke mengangguk. Menghadapi Jahar yang lebih muda, Zeke memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Siapkan hadiah yang murah hati, ikuti aku ke sekte gerbang naga dalam 3 hari, Jahara Hei berkata dengan ringan. Tuanku, kita dan Dev itu, sebelum Zeke selesai berbicara, wajahnya ditampar keras oleh pihak lain. Apakah kamu menentang apa yang aku katakan? Jahara menatap Zeke. Bawahan tidak berani. Zeke menunduk, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kyoto, keluarga Ge. Ferdinand berkata kepada Josephine, Josephine, pilih beberapa hadiah mahal dan kirimkan ke Tuan Chen pada hari upacara sekte gerbang naga diadakan. Ayah, aku sudah lama menyiapkannya. Aku sudah mengosongkan gudang di rumah. Kata Josephine sambil terkekeh. Apa yang kamu lakukan dengan mengosongkan gudang? Wajah Ferdinand penuh kejutan. Mulai sekarang, aku akan menjadi orang Dev, dan gerbang naga Dev akan menjadi milikku. Tentu saja, aku harus melakukan lebih banyak hal untuk pergi ke sana sekarang, kata Josephine tanpa rasa malu sedikitpun. Mendengar ini, Ferdinand merasa agak berat, karena dia tahu identitas asli Dev, dan bagaimana putrinya bisa layak untuk Dev. Tetapi jika Dev benar-benar bergaul dengan Josephine, maka status Ferdinand dan yang lainnya dalam keluarga G akan meningkat pesat. Kamu benar-benar gadis yang tidak akan menyerah. Ferdinand tersenyum kecut. Dia memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan Josephine, dan membiarkannya mengejar Dev dengan bebas. Pada saat ini, seorang anggota keluarga G datang untuk melaporkan, Patriark, seorang pemuda meminta untuk bertemu dengannya, dan dia berkata bahwa dia berasal dari keluarga Jiang. Keluarga Jiang. Ferdinand sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya dan berkata, biarkan dia masuk. Segera, seorang pria muda berkulit gelap dengan pakaian santai masuk. Junior Walter, Jiang, temui Paman G. Walter Jiang memberi hormat pada Ferdinand. Walter Jiang. Ferdinand sedikit akrab dengan nama itu, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku ingat, kamu adalah Walter dari keluarga Jiang Barat Laut, yang mengalahkan puluhan orang berturut-turut dan menjadi blockbuster kan? Walter tersenyum canggung, itu aku, tapi di depan Paman G, aku tidak lebih dari tipuan sepele. Ferdinand menggelengkan kepalanya, kekuatanmu jauh lebih kuat dariku. Kamu sekarang berada di ranah Huo Agung, dan kamu masih sangat muda. Prestasimu di masa depan tidak terbatas. Namun, keluarga G saya sepertinya tidak memiliki persahabatan dengan keluarga Jiang Barat Laut Anda. Saya tidak tahu mengapa Anda datang ke keluarga G saya kali ini. Ferdinand tidak ingat persahabatan antara keluarga G dan keluarga Jiang, dan dia tidak tahu mengapa Walter datang ke rumahnya. Walter tersenyum ringan, Paman G tidak tahu tentang keluarga Jiang, tetapi kamu seharusnya tahu tentang Tian Luolou, kan? Kata-kata Walter membuat mata Ferdinand tiba-tiba terbuka, apakah keluarga Jiang Anda adalah juru bicara Tian Luolou? Ferdinand tahu bahwa banyak keluarga kuat tiba-tiba muncul baru-baru ini, dan mereka pasti menjadi juru bicara keluarga tertentu di alam rahasia. Tapi Ferdinand tidak tahu bahwa di balik sekte keluarga aristokrat ini ada kekuatan di dunia rahasia. Tetapi ketika Walter menyebut Tian Luolou, Ferdinand langsung mengerti. Karena hanya juru bicara yang akan mengetahui hal-hal di alam rahasia. Seperti keluarga G, Tian Luolou berada di alam rahasia Liwei, yaitu gerbang api. Di alam rahasia, keluarga G dan Tian Luolou telah bekerja sama beberapa kali, yang dapat dianggap sebagai sahabat. Jadi Walter pergi ke keluarga G dan memanggil Ferdinand Paman G, yang bisa dimengerti. Paman G, keluarga Jiang saya adalah juru bicara Tian Luolou di dunia sekuler. Keluarga Jiang kami telah tersembunyi di dunia seni bela diri selama ratusan tahun, dan baru-baru ini kami memilih untuk membuat comeback profil tinggi. Walter mengikuti Ferdinand dengan jujur. Bagaimanapun, hal-hal ini diketahui semua orang, dan Walter tidak perlu menyembunyikannya. Ferdinand melihat kekuatan Walter, dan berkata dengan senyum masam, awalnya, saya pikir keluarga G kami cukup tahan,
tetapi saya tidak berpikir bahwa keluarga juru bicara lainnya masih bisa menanggungnya. Ferdinand memilih untuk membangun pijakan di dunia seni bela diri Kyoto, tidak peduli dengan urusan duniawi, dan hidup dalam toleransi, karena berbagai kehidupan dan sumber daya di dunia seni bela diri Kyoto lebih baik daripada tempat lain. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak keluarga juru bicara akan memilih untuk bertahan di tempat yang sangat terpencil. Di tempat terpencil, sumber daya jelas langka, tetapi di lingkungan ini, di antara keluarga ini, mereka masih dapat mengembangkan Wuhou Agung. Ferdinand mau tidak mau melihat Josephine, dia merasa gagal, tidak peduli dari aspek apapun, dia gagal. Paman Gerard, sejauh yang saya tahu, akan ada banyak anggota keluarga juru bicara yang datang ke ibu kota dalam 2 hari terakhir. Kata Walter, datang ke ibu kota. Ferdinand sedikit terkejut, apa yang mereka lakukan di ibu kota. Apakah itu untuk menarik perhatian pihak berwenang? Walter menggelengkan kepalanya, tujuan mereka datang ke sini sama dengan tujuanku, menginjak orang untuk mendapatkan posisi. Kali ini Ferdinand tercengang, orang-orang ini semuanya kuat, apakah mereka masih perlu menginjak orang lain? Begitu, gerbang naga Dev akan mengadakan upacara dalam 2 hari. Orang-orang ini tidak di sini untuk menginjak Dev, kan? Tanya Josephine. Walter mengangguk, saat ini, di dunia seni bela diri di Kyoto, orang yang paling terkenal tidak lain adalah Dev, jadi semua orang ingin menginjaknya, lalu kamu datang ke ibu kota untuk menginjaknya. Josephine sedikit mengernyit, wajahnya sedikit jelek. Sebelum Walter dapat melihat bahwa Josephine tidak senang, dia mengangguk dan berkata, tentu saja, selama siapapun mengalahkan Dev, reputasi dunia seni bela diri di Kyoto akan meroket, yang sangat penting untuk perkembangan masa depan dari keluarga. Siapapun yang menginjak Dev menentang keluarga G saya, dan kami tidak akan pernah berpangku tangan. Josephine berkata dengan tajam. Walter terkejut sesaat, lalu menatap Ferdinand, Paman G, apa maksud Nona G? Mungkinkah keluarga G ada hubungannya dengan Dev? Tentu saja Ferdinand tidak akan mengatakan bahwa Dev adalah penguasa Istana Raja Langit dan keluarga G adalah Aula Istana Naga Langit. Jadi dia menjelaskan, Dev dan gadis kecilku adalah teman, mungkin mereka akan menjadi keluarga di masa depan. Jika saya mengatakan ini, dapatkah Anda mengerti? Ketika Walter mendengarnya, dia tiba-tiba menyadari, oh, jadi begitu. Dengan cara ini, saya benar-benar ingin segera bertemu Dev. Pesona macam apa yang ada untuk membuat kecantikan tiada taraf seperti Nona G menyukainya. Aku bisa memberitahumu, jika kamu berani mengejar Dev, keluarga G kami akan menjadi musuh bebuyutan bersamamu di masa depan, jadi tolong ingatlah kerja sama keluarga kita sebelumnya. Josephine memelototi Walter. Siapapun yang mengejar Dev untuk melawannya adalah musuh keluarga G. Walter sedikit mengernyit, lalu menatap Ferdinand. Anda harus tahu bahwa di alam rahasia, kerjasama keluarga G dengan Tian Luolou dapat dianggap sebagai hubungan kerjasama yang baik. Apakah hanya karena Dev, keluarga G akan berbalik melawan Tian Luolou? Ferdinand mengangguk, gadis kecilku benar, siapapun yang mengikuti Tuan Chen sebagai musuh adalah musuh keluarga G-ku. Paman G, bisakah Dev membuat keluarga G Anda membayar begitu banyak? Selain itu, keluarga G dan Tian Luolou sekarang bekerja sama. Bisakah apa yang Anda katakan mewakili para tetua keluarga G? Walter tidak percaya, keluarga G benar-benar berani melawan Tian Luolou demi Dev. Jadi kenapa jika Dev adalah pacar Josephine? Keluarga Ferdinand memiliki status yang sangat rendah di keluarga G, jika tidak, mereka tidak akan dikirim ke dunia sekuler untuk bertindak sebagai juru bicara. Izinkan saya memberitahu Anda, apa yang saya katakan, tetua klan kami akan mengatakan hal yang sama. Jika Anda benar-benar berani untuk tidak menghormati Tuan Chen, saya percaya bahwa tetua klan tidak hanya akan memutuskan kerjasama dengan Tian Luolou Anda, tetapi juga membayar berapapun harganya. Biarkan Tian Luolou kamu menderita, Ferdinand berkata dengan serius dengan wajah serius. Walter memandang Ferdinand seperti itu, dan tidak ingin membuat lelucon, jadi dia tersenyum ringan dan berkata, Paman G, saya tidak punya keluhan dengan Dev itu, jadi mengapa saya menargetkan Dev itu, tapi saya tidak berpikir Paman G akan tahu bagaimana berkomunikasi secara normal. Apakah kamu keberatan? Walter sudah membicarakan hal ini, apalagi yang bisa dikatakan Ferdinand. Bukankah masih mungkin bagi orang untuk bertukar pikiran? Anda harus tahu bahwa dalam dunia persilatan, bertukar pikiran adalah hal yang sangat normal.
Tidak masalah untuk pertukaran dan diskusi, tapi itulah intinya. Jika kamu mengambil keputusan, kamu akan menjadi orang yang menyesalinya. Ferdinand mengancam Walter. Tidak, karena Dev itu adalah setengah dari keluarga G, dia berada di depan yang sama dengan Tian Luolou kita. Bagaimana aku bisa mengganggu? Walter buru-buru berjanji.